sholat subuh. Nggak tahu kenapa nih akhir-akhir ini saya tuh malas sekali sholat subuh, padahal saya itu orangnya rajin sholat subuh. Ini saya kembali ke mode dulu itu, yang hanya rutin di Jumat kayak gitu. Padahal saya itu sholat subuhku itu jarang lah absen dalam seminggu ini. Ada parah. Sebenarnya saya mau buat konten ini itu ada dengan sedikit gerakan lah, maksudnya itu saya buat konten ini mungkin dengan mukul-mukul samsat atau ya mungkin gerakan-gerakan ringan kayak gitu. Cuman setelah saya pikir-pikir, bahaya, jangan deh. Nanti masalahnya di sini saya bahas ini tentang tataan kota lah kayak gitu, jadi bahaya juga kalau saya bahas ini. Kalau saya sementara latihan training bela diri seperti itu, takutnya ya jadi pro dan kontra juga ke depannya kayak gitu. Masalahnya yang saya sebutkan ini itu kelas-kelas ternama yang seperti saya sebutkan di video ya yang kalian nonton lah, tentang teman-teman saya, latar belakang saya kayak apa, orang-orang yang saya kenal, seperti itu ya. Bahaya, karena ini tuh bisa saya katakan cerita ini itu di awal-awal, mungkin di zamannya Gubernur Cudi kalau saya nggak salah ya, awal periodenya kalau saya nggak salah, waktu dia bersaing dengan orang Jawa kayak gitu ya. Walaupun tidak bisa dikatakan full orang Jawa sih, karena beliau ada belesteran Sulawesi Timurnya sedikit, seperti itu. Cuman saya agak lupa namanya siapa, kayaknya saya sempat ingat sih kemarin itu. Saya malas juga kalau terlalu bahas politik itu. Nah sebenarnya saya tuh nggak ini sih dengan politik, cuman iya karena keadaan lingkungan juga banyak membahas itu, jadi mau nggak mau dengar akhirnya mindset ini menyaring akhirnya menyimpan memori, jadi klik kayak gitu. Seperti itu, dan mau dihindari juga nggak bisa. Setiap ini ada aja kayak gitu, apalagi musimnya dia 5 tahun sekali, kurang lebih World Cup lah. Kayak gitu. Mudah-mudahan suaraku ini kedengaran jelas ya. Ini sedikit lagi nih orang mau, tadi baru selesai azan habis itu kamat mungkin langsung terus sholat subuh. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah, usaha jalan terus. Jadi ya walaupun macet sih ya, istilahnya adalah
buat menambah, membeli kebutuhan dan lain-lain. Seperti itu ya, ibarat turun sparring ya, 5 kali sparring 3 kali 4 kali kalah ya nggak apa-apa lah, asal ada 1 kali menangnya buat pembeli kebutuhan. Kalau dikasih 2 kali kemenangan 3 kali kemenangan ya sudah, katakanlah itu untuk ongkos jajan ya, untuk ongkos simpanan, seperti itu aja. Ya, seperti saya katakan tadi, yang saya bahas ini ya tentang filosofi ini ya, jadi agak-agak ngeri juga seperti itu. Dan saya nggak mau banyak gerakan-gerakan nanti akan jadi ini dan itu ya, kayak gitu. Saya juga sudah browsing tentang data-data yang saya mau ungkap, cuman masalahnya ini barang belum terlalu terekspos seperti itu. Ada beberapa situs yang menjelaskan, cuman situsnya ini tidak terlalu berarah ke topik yang saya tuju kayak gitu, karena di sini tuh berbaur dengan teman-teman saya yang saya katakan sebelumnya, maksudnya kolega-kolega bisnis saya kayak gitu. Ya mungkin kalau kalian ke Sulawesi kalian itu, atau ke Sulawesi kalian itu nggak akan asing ya, apalagi kalau kalian sudah masuk kota Palu, kalian itu nggak akan asing lagi dengan jembatan kuning, kalian itu nggak akan asing lagi dengan patung kuda, nggak akan asing lagi dengan apa ya, satu ikonnya hotel Mercusuar barangkali, hotel apa itu, Radar Sultan begitu, kalian nggak asing lagi ya. Kalau nggak salah hotel Mercusuar itu apa, Radar Sultan, kalian tuh nggak asing. PGM, matahari sayang sudah hancur karena gempa. Kayaknya patung kuda ini saya nggak tahu ini akan ini, tapi kalaupun patung kuda Talise enggak ini, mungkin ada patung kuda Citra lain sih kayak gitu ya kan. Tapi ya saya nggak yakin juga sih, kayaknya patung kuda Talise ini saya nggak tahu nih akan, karena jalan baru ya, apalagi patung kudanya itu di tengah-tengah, saya nggak tahu akan ada penggusuran, pembangunan kembali seperti apa ya, kayak gitulah. Apalagi ini era gubernur baru ya, seperti itu, bukan era-eranya ya, walaupun dalam kata artian gubernur sekarang ini itu masih dalam backingan gubernur yang 20 tahun lalu kayak gitu, seperti itu. Walaupun dalam backingan seperti itu ya, tapi perubahan pembangunan itu nggak bisa dipungkiri ya, pasti akan ada. Alfamidi juga kalian tidak asing, Indomart dan lain-lain ya sudah pastilah. Cuman mungkin ada hanya letak kesalahan posisi karena pergantian investor mungkin seperti itu. Jadi kalau kalian datang ke Palu, Sulawesi ya kurang asing dengan nampak yang kalian ini ya, harap maklum aja lah, karena roda berputar ekonomi pengusaha ya, seperti itulah. Apalagi gempa musibah Sulawesi Tengah kan kalian tahu 2019 kejadian 2018 itu ya luar biasa juga. Saya bahas ini tentang Mandala sama Adira, Mandala Finance sama Adira.
sebenarnya ada lagi satu itu yang ini mas apa satu, kurang lebih dia punya ini juga sih, cuman saya agak lupa. Cuman di sini saya akan bahas itu tentang itu. Kebetulan yang saya tahu tentang Mandala sama Adira ini, itu mereka itu bekerja di bagian keuangan ya, bagian keuangan. Cuman saya belum ketahui yang pasti karena di sini saya sudah cari-cari di internet tentang ininya, cuman belum, tidak terlalu update kayak gitu, tidak terlalu update, dan jurusannya tidak terlalu menjerumus ke situ dari yang saya bahas ini, seperti itu. Apalagi Adira itu banyak cabang ya sebenarnya. Cuman kalau kalian masuk Sulawesi Tengah atau Kota Palu, karena Kota Palu ini luas, Sulawesi Tengah ini luas juga. Jadi cabang-cabangnya itu kalau kalian ke pelosok-pelosok dapat itu ya mungkin apa bisa saya katakan susah sih, karena mereka itu merintis, setahu saya itu di awal-awal 2015 kalau tidak saya salah, 2015 2013 kurang lebih situ mereka mulai merintis masuk berkembang dengan pembangunan. Ini sepengetahuan saya itu 2010 ke atas lah, kurang lebih saya kayak gitu ya. Dan yang pasti orang-orang Sulawesi, orang Kota Palu itu, penduduk Kota Palu, katakanlah orang Kaili, itu nggak akan asing lagi dengan kata-kata nama Adira Finance sama Mandala Finance ini ya, karena mereka ini ibaratnya itu, saya tidak bisa katakan mereka rentenir ya seperti itu, karena mereka juga bayar pajak dan mereka punya karyawan ya. Saya nggak tahu juga karyawannya itu seberapa banyak, dan ya bos-bos mereka juga banyak memberikan santunan kayak gitu, Mandala dan Adira ini. Namun kalau dikatakan yang menurut saya itu yang di Luan, yang pertama itu Mandala dengan Adira, kayaknya yang di Luan ini menurut saya sih Mandala sih ya, sepengetahuan saya Mandala Finance ya. Baru kedua muncullah ini Adira kayak gitu, karena Adira ini basicnya itu bukan di perbankan sebenarnya, mereka itu bagian pengelolaan usaha ya, usaha entah itu usaha dari bidang pertanian, perikanan, atau pokoknya usaha bundes lah seperti itu sepengetahuan saya kayak gitu. Tapi kalau Mandala Finance ini itu pure memang mereka ilmu perbankan kayak gitu, karena mereka sistem simpan pinjam uang dengan jaminan seperti mungkin ya jaminan apalah, BTKB lah apa, setahu saya kayak gitu Mandala Finance ini. Jadi kalau kalian bertanya-tanya itu tentang Mandala Finance, di Google itu ya datanya belum terlalu update mungkin, karena setahu saya itu awal mulanya itu mereka di 2010-an seperti itu ya. Kalaupun mereka mau mengumpul data, itu sangat susah sekali. Kenapa saya katakan demikian? Karena mereka itu bangunannya hancur lebur dibanding dengan kantornya sekarang. Kantor pertamanya itu memang kecil, cuman setelah pengrehapan jadi 4-5 lantai kalau saya nggak salah, dihantam gempa hancur. Begitu juga dengan Adira kemarin, Adira Finance, cuman mereka sudah pindah kantor lagi, cuma Mandala masih tetap stay di tempatnya.
seperti itu. Tapi kalau dibilang katakan bangunan Mandala lalu itu bisa saya bilang luar biasa lah, megahnya tuh kayak apa, nggak bisa diinilah. Ini mulai lagi penyakit ini. Ini saya cerita orang sementara sholat subuh tuh. Cuma itulah saya ini lagi baru suara aku juga begitu dah. Kamu penyakit kamu. Ya, Mandala Finance masuk 2010 perkembangan dan lain-lain. Sedangkan ini saya katakan Mandala Finance itu baru buka cabang di beberapa tempat kemarin, itu pun nggak sampai masuk ke pelosok-pelosok kampung. Mereka itu hanya mungkin bangun-bangun kantor atau bangun-bangun perusahaan itu mungkin ya kalau katakan kabupaten, mungkin kotanya saja itu pun ya minimalis lah seperti itu, enggak seperti kantor pusatnya yang di Sulawesi Tengah ini seperti itu ya. Kalaupun mereka ini sudah bercabang sampai ke luar negeri, waduh, kayaknya itu enggak mungkin deh. Atau katakanlah investornya itu pemilik perusahaan tersebut itu orang-orang luar negeri, kayaknya nggak mungkin deh. Atau katakanlah pemilik saham Mandala Finance itu tuan tanah maksudnya itu orang Palu asli ya, seperti itu. Kayaknya nggak mungkin ya. Kalau orang Jawa saya katakan bisa jadi, cuman kalau dibilang orang luar negeri atau orang Eropa itu nggak mungkin seperti itu. Nggak tahu ya kalau mereka beli saham di situ di Mandala Finance dan Adira itu. Kalau Adira sih itu memang kayaknya dia itu zaman pemimpinannya Pak Yusuf Kala, Gus Dur deh kalau saya nggak salah. SBY kayaknya zaman SBY bu. Kayaknya saya nggak salah Adira. Gus Dur kejauhan kali ya. Seperti itu. Kalau saya nggak salah. Periode pertamanya Adira, karena saya tahu saya Adira itu nggak bergerakin. Saya nggak tahu informasi kalau sampai ke Sulawesi Selatan kayak apa ya, karena ini sepengetahuan saya informasi Sulawesi Tengah seperti itu. Kalau Adira mungkin saja itu saya masih bisa katakan itu tuan tanah asli orang Palu, begitulah beberapa pemiliknya masih bisa saya katakan iya, saya masih bisa bilang iya. Tapi kalau untuk Mandala Finance ini, kalau saya tidak bisa katakan iya kayak gitu. Walaupun dalam artian ya Mandala Finance ini bidangnya lain, dia di luar buka cabang bagian perbankan seperti itu, simpan pinjam ceritanya kayak gitu dengan jaminan. Baru itu Adira membackup di belakang, tapi saya tidak bisa jamin lah pemilik Mandala Finance itu pemilik saham besarnya orang Palu. Nggak tahu kalau Adira Finance ya, seperti itu. Kalaupun ini Mandala sudah sampai di Malaysia, itu mungkin nggak mungkin sudah iya pasti mungkin ya, atau sampai di Brunei mungkin, Timur ya bisa jadi sih. Cuman kantornya mungkin tidak sebesar yang waktu terbangun di Sulawesi Tengah sebelum kena hantam gempa, itu nggak sebesar itu mungkin ya. Yang pasti di sini buat besar lah, setahu saya kayak gitu. Begitu juga dengan Adira.
kayak gitu. Cuman kayaknya Adira ini pusatnya Makassar deh, kalau dia ini makanya masih backingan ini dia, backingan Haji Kala kalau saya nggak salah ya. Sementara kalau Mandala ini kayaknya dia independen sih, mengharap backingan dari investor Asia seperti itu kalau saya nggak salah ya. Cuman datanya itu belum terekspos jelas seperti apa, karena siapa juga yang mau cari tahu tentang perbankan seperti itu. Nah, ya kan, ya apalagi otak-otak orang yang punya sekolah itu, ya mereka sudah bisa berpikir, mereka ada modal, mereka mutar sendiri, ya kan, dengan kehebatan mereka seperti itu ya. Jadi siapa juga yang mau browsing tentang hal seperti ini. Nah, apalagi itu kalau Mandala kemarin sama Adira itu, mereka itu bersaing, cara bersaingnya itu bersaing di bunga. Mereka itu nggak bersaing di bunga rendah loh, malah mereka itu bersaing di bunga tinggi. Serius, saya nggak main-main. Mereka itu bersaing di bunga tinggi loh. Bahkan mereka sampai bunga 5-6% bunganya per, saya belum tahu pasti ya itu bunga per bulan atau per tahun. Yang pasti sepengetahuan saya itu di atas 5% bunganya Mandala Finance dengan Adira. Mereka itu bersaingnya mereka itu enggak menjatuhkan, malahan kejar bunga siapa tertinggi seperti itu ya. Beda dengan ini ya, dengan pasar lain ya. Maksudnya kalau kita bicara pasar promo begitulah ya, tentang produk-produk lain, mereka mungkin kasih promo tiap bulan atau tiap ini harga sekian turun jauh drastis. Malahan mereka ini tidak, mereka ini kalau mereka buat promo, mereka itu buat promonya seperti hanya berhadiahnya saja, jalan-jalan ya kan, terus dapat bonus uang tunai ya, dapat bonus emas seperti itulah ya. Bisa jadi motor, mobil aja. Itu pun kalau pembayaran bunga dan lain-lain itu asli bunganya gila gitu ya. Tapi seperti yang saya katakan ya, saya nggak bisa mengatakan rentenir modern tidak juga saya katakan seperti itu sih. Cuman ya kalau data yang jelas itu belum ada setahu saya. Jadi kalau kalian masuk Palu, itu orang Palu, Sulawesi itu nggak asing ya. Kalau katakanlah penduduk yang sudah stay 20 tahun ke atas di kota Palu itu nggak asing itu tentang Adira sama Mandala dan latar belakangnya kayak apa. Itu nggak asing mereka ya, seperti itu. Apalagi Mandala ini berperan di bagian leasing ya, kolektor. Jadi mereka kalau masalah basic petarung itu atau body gym, aduh itu satu-satu yang nggak tahu juga seperti itu. Karena ya untuk mensugesti konsumen juga sih kayak gitu. Walaupun dalam kata artian itu salah satu trik ya, trik pasar seperti itu. Itu salah satu trik pasar, istilahnya begini ya.
kamu itu makan, ya kan, makan itu butuh pemanis, kayak katakanlah makanan penutup. Begitu juga dengan ini. Itu saya tidak bisa katakan air, tapi ini makanan penutupnya, kayak gitu. Itu triknya. Jadi satu-satu juga orang yang nggak tahu itu Mandala Finance dengan Adira Finance. Tapi kalau Adira Finance mungkin orang agak kaku, tapi kalau dikatakan Mandala itu nggak kaku, seperti itu. Karena Adira itu berperang, yang saya katakan sebelumnya, Adira itu berperang di dunia perdagangan, kayak gitu. Mereka, setahu saya kalau di Palu ya, seperti itu. Kalau kalian bicara bagian perbankan, ya itu kalau Mandala itu sudah nggak asing lagi lah, Mandala Finance, seperti itu. Ya kurang lebih basic-basicnya itu hampir sama lah dengan Bank Danamon, Bank Danamon, Bank Mega. Cuman kalau kita cerita Bank Danamon, Bank Mega itu jarang yang tampung tentang komersil ya. Mereka itu rata-rata cuan-cuan besar ya, budget 501 miliar lah ke atas lah, begitu. Di situ yang main. Jadi ya yang masih ini ya mungkin masih BRI, Mandiri, ya kayak gitulah, seperti yang kalian kenal. Pegadaian, Bank BTN, seperti itu. Jadi kalau kalian katakan Mandala, Adira, BAF, itu mereka swasta, pure swasta, seperti itu. Mereka itu swasta, beda dengan yang saya katakan sebelumnya itu. Kayak gitu. Jadi ya kayaknya seorang sudah habis sholat subuh deh, kalau saya nggak salah. Kayaknya sudah habis. Tapi itu sholat subuh 2 rakaat ada kunutnya. Ya mungkin ini sudah tahiyat terakhir ya kan, seperti itu. Atau mungkin sudah doa. Ya itu sajalah. Saya harap kalian tidak mempercayai satu narasumber saja. Ya, saya harap kalian tidak mempercayai satu narasumber saja tentang dunia perbankan Sulawesi Tengah kayak apa saat ini, bagaimana ya. Jadi ya kalian tidak kaku lah kayak apa. Apalagi sekarang ini lagi booming sekali itu tentang dunia tarung, gym. Bahkan mereka sampai rela sponsor di dunia bola, sampai ke brand-brand ternama kayak gitu, kayak Premier League, sampai ke La Liga, bahkan sampai ke Liga Arab. Nggak salah-salah nih ya kurang lebih mainannya dunia sepak bola ini enggak ini juga sih. Apalagi yang beredar sekarang itu, waduh, macam-macam lah kayak gitu. Jadi yang nggak bisa dipungkiri lah ya. Ini sama ini ya, satu saja ini lagi ya, terakhir penutup, karena kita mau sudah hampir setengah jam ya, lebih malah. Satu lagi penutup ya kan. Kalian nih kalau meminjam uang, atau katakanlah sudah terlanjur
terlanjur terjebak kayak gitu dengan bunga yang besar, ya harap saja kalian harus banyak bernegosiasi lah dengan baik. Dan kedua, kalian harus punya backingan orang pemerintahan, hukum, biar tuntutan kalian tidak berat-berat sekali. Ya sama, ya bisa jadi kalian juga harus mulai menabung dan ekstra kerja, harus ada menyisipkan sedikit, apalagi kalau kalian sedikit sudah main di dunia Expobet, sudah main di situs Naruto, sudah terbawa lagi dengan filosofi ceritanya. Waduh, hati-hati sekali saya katakan. Jangan main dengan dunia seperti itu. Hati-hati sekali. Begitu. Karena ini pengalaman juga sih dari saya, dari orang tua juga seperti itu. Waduh, bahaya. Banyak lah yang harus ini, yang sepantasnya tidak terjadi ya terjadi. Syukur-syukurnya kemarin itu gempa Palu itu ada beberapa orang yang rumahnya hancur, ada diganti rugi dengan pemerintah, itu syukur-syukurnya itu. Ya, dan ada juga yang punya beberapa utang itu dilunaskan. Kayak gitu, itu di bagian bank-bank ini ya. Bank-bank kayak bank BRI, Mandiri begitu loh. Bank-bank yang terikat loh. Nah, itu ada yang dilunaskan. Syukur-syukurnya. Saya nggak tahu pasti tentang yang swasta-swastanya. Ada beberapa dilunaskan, dan lagi ini ada juga pembangunan rumah, ada lagi apa lagi satunya, kayaknya nggak ada deh. Iya, kayaknya cuma itu saja setahu saya yang luar biasa nggak. Iya, kayaknya itu aja lah yang booming. Kalau mungkin bantuan dari makanan itu kayaknya kecil-kecil aja ya, makanan beras ini biasalah, hari-hari lah terekspos itu. Apalagi ya bantuan tiap hari Jumat itu nggak usah ini lah ya, belum basicnya di situ. Tapi nggak bisa dipungkiri itu salah satu bantuan santunan musibah juga sih yang masih berjalan 2025 kemarin kayak gitu, masih berjalan. Dan ya saya nggak tahu lah beberapa banyak kepala keluarga yang mendapatkan itu semua. Yang pasti datanya itu, informasinya itu masuk dengan saya kayak gitu. Saya belum terlalu fokus ya dengan visi misi pemerintah. Politik itu seperti apa, jujur saya nggak mau bermain di dunia politik ya, karena itu bahaya. Jadi itu ya mau nggak mau saya terjun di dunia olahraga kayak gitu, suka nggak suka, walaupun tidak menutup kemungkinan ya dalam dunia pertemanan, dalam dunia lingkungan itu ada saja tuh orang yang bahas-bahas tentang wali kota lah, gubernur lah, anggota dewan lah, ada aja ya, begitulah, kita nggak bisa pungkiri itu ya, seperti itu. Oke ya, semoga video ini membawa pengetahuan lebih dalam tentang
pertemanan kita, ya, pengetahuan kita, wawasan kita, ya, dan semoga juga ya kita masih bisa berinteraksi lah 5 tahun ke depan, ya, karena ya tidak bisa dipungkiri lah kejadian-kejadian kecelakaan musibah seperti apa itu. Semoga saja, apalagi ya saya sudah di sini sudah agak-agak nakal juga, videonya seperti itu sudah banyak ekstrimnya, ya suka nggak suka harus inilah, ya kan. Karena jujur saya mau bahas ini tuh dengan sedikit gerakan, cuman setelah saya pikir-pikir janganlah, bahaya, ya. Karena yang saya sebutkan ini, uang itu tidak ada harganya di mata mereka, itu biasa, ya. Itu apalagi ya hanya ini mungkin kecil lah, hari-hari mereka pegang walaupun hanya 1.000-2.000 kali banyak sampai 5.000 lembar itu, ya, itu hari-hari mereka pegang walaupun cuma di hitung aja, ya. Namun mereka nggak terkenal lah, nggak terekspos, ya, datanya, perusahaannya, sahamnya seperti apa, ya, karena di Eropa itu nggak terlalu mengenal dunia Sulawesi Tengah. Syukur-syukurnya setelah musibah itu bantuan tidak macet-macet, pembangunan cepat terjadi walaupun hanya beberapa tahun, malahan pembangunan itu sampai merambas ke pelosok-pelosok Sulawesi Tengah. Walaupun sih ada yang dikatakan visi misi gubernur lalu itu yang mereka wacanakan itu diabaikan. So oke lah, ya, tapi nggak usah dibahas, ya. Bahaya juga, itu bukan urusan kita, itu urusan orang di atas, mereka berhak akan itu semua, ya. Namanya pekerjaan, ya, semua konsekuensinya pasti ada, kita cukup bersabar saja. Mudah-mudahan Mandala bisa bangkit kembali, jaya lagi, bangunannya bisa besar lagi, ya. Siap-siap juga lah customernya. Begitu juga dengan Adira, yang pasti setahu saya persaingan mereka di pasar itu persaingan bunga, ya, bunganya mereka itu 5% ke atas, itu setahu saya kayak gitu, sih, ya. Kalau ada yang mengatakan bunganya sampai 10% bisa jadi, ya, cuman saya nggak mengatakan inilah, saya katakan aja bisa jadi sih seperti itu, karena ini ya brand bukan abal-abal, apalagi ya mengajar dunia saham, ya kan, yang naik turun. Apalagi banyak perusahaan-perusahaan besar ini sekarang yang bersaing, Tesla, ya, AI, ya, macam-macam lah, merek-merek mobil sudah segala macam rupa, tidak jelas lah, ya. Tinggal menunggulah, karena Ford juga sudah tidak ada lagi pabriknya di Sulawesi Tengah, hancur. Sebelum gempa pabriknya sudah hilang, ya. Kalaupun orang punya mobil Ford di Palu ini, Sulawesi Tengah ini, mereka mungkin inden itu 6 bulan baru datang produk, 3 bulan sudah paling cepat kalau dapat pelayanan ekspres. Itu pun harus keluar uang banyak lagi, ya. Oke, cukup sekian cerita kita. Semoga panjang umur, sehat selalu, kalian sehat, saya juga sehat, kayak gitu ya. Kalaupun terjadi kecelakaan nggak parah-parah amat, ya, karena fasilitas jalanan itu terus berjalan motor ke sana kemari kerja, ya. Kalian kecelakaan, tidak kecelakaan parah lah, begitu juga dengan saya. Kalaupun dapat hantam nggak sampai
parah-parah amat lah, walaupun bisa dikatakan saya ini sering kecelakaan sampai om saya, orang tua saya itu kaget-kaget. Untung aja nyawa itu belum terbang ke neraka dengan surga sana. Gitu. See you next time. Waalaikumsalam.